Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas lagi koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah request ya. Banyak banget requestan yang masuk dan aku harus cicil satu persatu, teman-teman. Kita akan bahas hari ini adalah Ladies ya, token Milady meme coin, dan kita juga akan bahas hari ini adalah Solidus AI Tech. Jadi langsung aja masuk ke pembahasannya. Pertama kita mulai dulu dari Milady. Milady adalah sebuah token dengan tema meme token ya, yang mana ini temanya itu kayak kartun di tahun berapa sih? 90-an ya, teman-teman. Eh, dan ini merupakan sebuah meme token yang memang untuk mengimbangi banyaknya meme token yang sebelum-sebelumnya sudah listing dan ternyata mendapatkan hype yang cukup besar. Kemarin mereka ada ngadain airdrop juga, teman-teman, ini di awal listing ya, di mana 1% supply dibagikan secara airdrop dan lumayan banyak yang sudah ikutan dan ya sekarang airdropnya sih sudah selesai, teman-teman. Jadi fungsi dari token ini ya sebenarnya nggak ada ya. Jadi ini merupakan murni meme token yang memang diciptakan untuk happy-happyan, untuk lucu-lucuan. Kalau kita lihat sih dari jumlah token yang beredar itu mayoritas ada di liquidity pool. Artinya buat teman-teman yang mau dapetin ya teman-teman bisa staking ya, dan juga bisa beli di exchange. Sementara 1% dan 5% lagi itu untuk internal mereka dan juga airdrop untuk mengembangkan mereka punya ekosistem. Jadi di Twitter ya posting meme aja teman-teman, gambar-gambar yang berhubungan sama karakter wanita yang dimiliki oleh game ini gitu. Kalau kita lihat token ini running di jaringan Ethereum ya. Ethereum dan mayoritas itu dipegang oleh beberapa investor yang pakai crypto.com, Bybit, kemudian Get.io, Bitget, dan KuCoin. Itu mayoritas dipegang oleh exchange tersebut. Artinya mereka retail, teman-teman. Retail banyak yang terap token ini dan banyak yang melakukan akumulasi. Kalau kita lihat juga dari kepemilikan walletnya terus meningkat ya, khususnya di exchange-exchange tersebut. Sementara ada satu whales besar nih dengan kepemilikan sampai 8% dari total supply yang beredar saat ini. Jadi jumlah dari kepemilikan atau jadi pemilik wallet ini sudah mengalami penurunan sejak bulan Mei kemarin 2023 ya. Jadi sementara ini di 2024 belum ada pergerakan dari si pemilik wallet ini. Jadi bisa dibilang so far Milady cukup aman, cukup sustain untuk pergerakan dan juga kepemilikan wallet. Artinya belum ada indikasi penjualan yang terjadi atau yang dilakukan oleh big whales mereka. Kemudian harganya ya, untuk Milady sendiri harganya cukup murah, ya secara nominal teman-teman Rp0,003. Harga yang sangat micin dan marketnya udah turun sekitar 10% dalam 24 jam terakhir. Kalau kita perhatikan untuk supply maksimum dia ada di 888 triliun, sementara yang beredar sekitar 734 triliun token. Untuk pasarnya sendiri, Milady sudah bisa diperdagangkan di Bybit, KuCoin, Get.io, Maxi, Bitget, HTX, kemudian BingX, Crypto.com, dan kawan-kawan. Itu sih so simple untuk token ini dan so far menurut saya ya baik-baik aja, nggak ada masalah ya. Kalau kita lihat dari pergerakan harga, Milady sudah rally sejak 2023 dia listing dan sampai sekarang 2024 puncaknya di bulan Februari kemarin dia mencapai all time high-nya. Di kisaran level 0,0-nya 6 kali 4232. Itu adalah all time high-nya dan so far sekarang kita trying untuk ngetes level tersebut. By the way, di time frame weekly indikasinya cukup bagus. Volume perdagangan sedikit naik dari minggu ke minggu dan juga volume smart money mengalami peningkatan. Namun yang sedikit harus diwaspadai adalah histobar kita nih di MACD masih menunjukkan indikasi potensial koreksi. Itu tapi dari indikasi pergerakan saya rasa ini masih sangat-sangat positif untuk Milady. Kalau kita perhatikan juga dari segi pergerakan chart, Milady ongoing untuk potensial ya, ini ngetes area support kisaran 0,06 kali 1389. Ini merupakan level support yang potensial kuat sih untuk menahan pergerakan token dari Milady. Dari segi smart money ya overall masih cenderung bagus ya, meskipun ada penurunan dan juga volume perdagangannya juga mengalami penurunan.
Tinggal kita tunggu seperti apa hype dari token ini. Semoga sih bisa listing di banyak exchange besar lainnya karena masih ada potensi nih untuk Milady bisa masuk ke Binance atau mungkin exchange-exchange Korea yang seringkali memang menjadikan sentimen positif untuk token, untuk setiap token yang baru di listing gitu teman-teman. Jadi itu sih nggak terlalu gimana-gimana, aman-aman aja saya rasa untuk Milady ya. Semoga secara pergerakan chart dia cukup mendukung dan ya mungkin butuh beberapa koreksi ke level-level yang cukup wajar teman-teman. Overall pergerakannya masih cenderung positif, mirip seperti meme token lain kayak PP ataupun Dogecoin, Shiba Inu dan juga meme token yang lain yang sedang hype saat ini. Gitu. Jadi buat yang udah pegang, udah hold ya fine teman-teman untuk di hold. Oke, gitu aja. Kita akan next bahas ke Solidus AI Tech atau nama tikernya adalah AI Tech ya. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 2,7 rupiah. Sorry, 2,7 ribu rupiah. Di mana ini merupakan sebuah token yang memang menggunakan High Performance Computing atau HPC, yang mana fungsinya sendiri adalah untuk utility token dari ekosistem milik AI Tech. Jadi token ini itu merupakan solusi pembayaran ya yang menawarkan kemudahan dengan artificial intelligence dan juga GPU marketplaces. Jadi dari sisi fundamentalnya sendiri, Solidus atau AI Tech itu dia punya beberapa produk, teman-teman. Services yang ditawarkan, mereka punya AI and GPU marketplaces di mana teman-teman di sini bisa menggunakan software dan juga mendapatkan microservices ya dari platform ini karena ya platform ini menggunakan teknologi GPU yang kurang lebih ya meskipun nggak sama ataupun setara dengan render, tapi kurang lebih konsep yang dipakai itu mirip teman-teman. Kemudian juga mereka ada Launchpad, di mana Launchpad ini berfungsi untuk menggalang dana bagi mereka yang pengen ikut private investment di awal-awal untuk proyek-proyek yang disupport teman-teman. Belakangan mereka ada proyek namanya Agora Hub. Ini lagi dalam proses pendanaan, yang mana proyek ini running di Binance Smart Chain. Ya, dan ada proyek-proyek lain yang masih coming soon dan masih menunggu adanya investasi yang masuk. Itu. Jadi selain menawarkan pemrosesan transaksi yang juga cepat, mendukung ekosistem marketplaces, ya mereka punya Launchpad juga. Gitu. Ada juga beberapa fitur kayak fitur staking yang didukung teman-teman. Kemudian fitur tier ini untuk mereka yang pengen berlangganan beberapa produk milik dari AI Tech ya. Mereka bisa pilih beberapa produk seperti base tier, bronze, silver, gold, platinum, dan juga diamond. Dan juga beberapa fasilitas main pool yang dimiliki oleh project ini. Gitu dari Twitter ya, ini beberapa upcoming potential IDO token yang bakalan membanjiri market dan beberapa project ini itu ada di Solidus. Jadi ya selain sebuah project yang bisa dibilang multi ya, banyak project yang running di sini dan tentunya Solidus itu membutuhkan banyak sekali akumulasi sebenarnya dari banyak perusahaan venture capital sih kalau menurut saya untuk mengembangkan projectnya lebih besar. Karena aku perhatikan dia dari mereka punya platform ya, teman-teman itu tidak dicantumkan nih siapa investor-investor atau ya siapa investor besar di balik proyek ini. Karena proyek ini cukup banyak dan tentunya pasti akan memakan banyak biaya teman-teman. Gitu. Jadi ya itu sih butuh improvement dari proyek ini untuk pintar menawarkan proyek mereka itu ke banyak venture capital supaya bisa mendapatkan pendanaan yang sesuai. Oke, itu dari Solidus. Kalau kita lihat dari kepemilikan tokennya, dia dimiliki oleh beberapa institusi ataupun individual yang cukup besar dengan kepemilikan sampai 31% ya di sebuah wallet. Teman-teman, kalau kita lihat dari jumlah token yang dimiliki itu sempat mengalami distribusi di 2023 dan pelan-pelan sekarang ada sedikit akumulasi, tapi ini scalping ya kayaknya. Si pemilik wallet ini melakukan scalping karena memang membutuhkan ya sedikit penjualan teman-teman
membutuhkan sedikit dana untuk kemudian tokennya dijual. Kemudian kalau kita lihat juga dari kepemilikan wallet nomor 2, ini juga kepemilikan tokennya terus menurun di walletnya. Ini mengindikasikan memang ada indikasi jual untuk token ini. Kalau kita lihat dari kepemilikan nomor 3 cukup besar sekitar 7%, ini justru mengalami akumulasi sejak 2023 sampai 2024 ini. Gitu. Jadi ada dua mix kontrak ataupun wallet nomor 1 dan 2 sama-sama distribusi, sementara wallet nomor 3 justru akumulasi. Ya itu sih, gimana untuk exchange yang bisa memperdagangkan. Solidus bisa diperdagangkan di KuCoin, Gate.io, Huobi, kemudian Maxi, Bitget, BingX, Lbank, dan kawan-kawan. Secara market cap, dia nggak terlalu gede ya, ada di 1,7 triliun, dengan posisi 468 di CMC, dengan supply yang maksimum beredar itu ada di 2 miliar, sementara supply yang beredar saat ini ada di 613 juta. Gitu. Jadi masih ada peluang sebenarnya untuk AI Tech ini listing di banyak exchange. Saya rasa sih itu yang perlu di take note oleh projectnya. Jadi cantumin dong untuk venture capitalnya biar kita juga tahu nih, kan ini projectnya besar ya teman-teman. Kalau nggak didukung sama dana yang mumpuni ya gimana untuk ekspansi, untuk mengembangkan project ini lebih besar lagi. Jangan-jangan projectnya malah stagnan karena memang ya kurangnya pendanaan. Itu yang harus diperhatikan sih untuk saat ini. Kalau secara pergerakan chart atau technicalnya, so far Solidus sudah mencapai all time high-nya kemarin di kisaran $0,4, which is good. Teman-teman di bulan Maret sudah achieve, dan setelah itu pergerakan harganya justru mengalami fase penurunan. Untuk saat ini level support yang harus diperhatikan adalah di $0,15 ya, dan pergerakan kali ini teman-teman bisa perhatikan volume perdagangannya jauh anjlok, sudah jauh menurun ketika harganya cenderung tinggi. Artinya adalah minat pasar untuk memperdagangkan token ini di harga saat ini cenderung melemah. Teman-teman, artinya adalah membutuhkan sedikit koreksi ya before lebih banyak akumulasi yang terjadi. Kalau menurut saya untuk posisi sekarang, kalau teman-teman mau masuk, mungkin untuk scalping jangka pendek, it's fine. Teman-teman, secara teknikal dia bergerak dalam sebuah descending triangle pattern. Ini ya. Jadi descending triangle pattern itu terdiri dari pergerakan segitiga yang mana bottom line-nya atau level support-nya berbentuk flat ya, dengan posisi trend line diagonal yang cenderung menurun, yang mengindikasikan adalah adanya potensial pelemahan, teman-teman. Nah, indikasi yang teman-teman bisa perhatikan secara teknikal, bila mana pergerakan dari Solidus ini dia breakdown dari level support penting kisaran 0,15, itu udah jauh-jauh dulu dari tokennya, teman-teman, karena ada potensial koreksi yang cukup masif terjadi. Ya, jadi kita udah lagi berada di support nih, teman-teman. Tapi andai kata nih pergerakannya justru malah menguat, meningkat ya kan, dia justru break up, nah itu bisa menjadi indikasi bagus untuk pergerakan harga ke depannya bisa lebih tinggi. Dan itu sih dari saya, kalau teman-teman baru lihat video ini bisa diperhatikan aja area 0,15. Ya, kalau berhasil ditembus turun di bawah itu maka udah stay away dulu teman-teman, jangan terlalu FOMO ya. Nah, masih ada beberapa potensial area support yang berpotensi dikunjungi. Saya sih agak riskan karena memang harga dari Solidus ini udah lumayan tinggi naiknya. Gitu, takutnya ya takutnya nangkap pisau jatuh, teman-teman, gitu sih. Jadi kalau level 0,15 di breakdown bisa perhatikan 0,11. Di sana mungkin bisa menjadi area ideal buat akumulasi berikutnya. Tapi kalau dia akhirnya break up ya, dia udah mulai menguat lagi nih, mantul misalkan ke area 0,19 sampai ke 0,2, nah itu potensial bagus sebenarnya untuk teman-teman bisa trading lagi di Solidus. Ya gitu buat token ini, semoga videonya bisa bermanfaat ya, Lady and AI Tech. Semoga teman-teman yang punya kekhawatiran tentang dua token ini bisa mendapatkan sedikit insight, dan sekali lagi teman-teman bisa cross check kembali data-data yang aku sampaikan tadi. Teman-teman, semuanya tergantung pada kondisi market seperti apa merespon ya, apakah minat dari market terhadap sebuah project itu meningkat atau menurun, nah itu mempengaruhi harganya.
Itu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, akhir kata saya Andre, makasih.